Korea itu kelihatan orang Cina masuk, tembak di tempat. Bahkan Filipina, Presiden Filipina itu kalau ada petugas imigrasi sampai ngelebokno wong Cina, pecat. Bahkan kemarin, itu kecil lah, kita lihat Ka'bah. Sampai Ka'bah itu dibersihkan, seumur-umur nggak ada, toa berhenti itu nggak ada. Baru di corona ini ada. Lah kok delala Indonesia malah ngasih diskon 30% tiket pesawat. Monggo pinara. Apalagi nggak teli jenenge, Pak. Negara ini sudah nggak ada obatnya. Udah itu intinya. Ikan bisa salah bisa bener, kan nggak apa-apa, cuma analisa kok. Nggak ada obatnya. Kecuali ditenggelamkan kayak kaumnya Nabi Lut. Jadi aku bayangno istana aku mor-mor disedot. Terus tutup, brung, mate kabeh ndek jerone ngono lho. Solusinya cuma satu, khilafah. Kembali tegakkan hukum Islam. Masalahnya kan nggak mungkin gitu loh. Sampai moncrot. Tapi tenang, saya nggak punya corona, tenang ya. Masalahnya nggak mungkin. Di tengah jalan itu nggawa tulang gatel, jangkrik. Kan ada Islam opo, agama opo iki? Islam dihina-hina. Opo? Lek jare wong Jawa Timur apa? Ya jancuk, apa sak karepmu lah ya. Kan gitu, gatel macam-macam. Saya bukan FPI, tapi saya siap berkorban apapun untuk FPI. Karena FPI adalah ormas yang didolimi di rezim ini. Masalah inti dari negara ini apa? Koruptor, bukan FPI, bahkan bukan HTI. Masalahnya itu Jiwasraya, reklamasi, EKTP, bus Transjakarta, apa mana? Buku Merah, Bumi Putra, Asabri, Harun Masiku, Garuda, Sumber Waras, ayo tok ke kabeh yo. Terlalu banyak uang haji, first travel, janji yang dibohongi, munafik, pengkhianat. Intinya itu masalah bangsa itu. Nah, tapi mereka sibuk jualan radikal. Ayo, sibuk memfitnah umat Islam, sibuk ngawasi masjid. Ternyata, alhamdulillah Harun Masiku itu kan istrinya nggak bercadar ternyata kan. Ayo, yang bawa uang Jiwasraya kemarin juga nggak hitam jidatnya juga, nggak jenggotan, klimis-klimis kabeh aku. Itu masalahnya. Nah, tapi FPI yang didolimi sampai sekarang Habib Rizik dikuyo-kuyo seperti itu. Gitu ya, padahal saya tahu. Saya 2 poin aja lah kalau soal FPI itu ya. Ya Cak, kemana saya safar selalu dikawal sama FPI. Saya bukan FPI. Tapi ngawalnya bukan hanya kelihatan, kalau ngawal pamrih sama ikhlas itu kelihatan Pak. Jadi kalau saya, ini kamar saya gitu ya, ini di depan itu sudah FPI. Jaga pintu kamar saya di hotel itu. Terus di lobi itu masih ada FPI, jaga di lobi itu. Bener-bener keselamatan saya itu diprioritaskan sama FPI itu. Nggak dulur, nggak darah, nggak apa, nggak ada hubungan sana kadang. Tapi kita hanya terikat dimensi ukhuwah aja. Yang kedua, di mana ada bencana, pasti ada FPI. Nomor 1. Wis Banten lewani, Banten iso. Nggak bisa, heran saya. Bahkan titik koordinat bencana yang nggak bisa dijangkau oleh apapun armada, itu FPI sudah nyampe sana Pak. Duduk ngelem iki, memang iya. Ya, jadi di mana ada bencana, Caroto sama saya pasti ke sana, mesti ketemu FPI. FPI bagian golek mayat, aku bagian golek masjid-masjid yang rusak kayak. Nah sekarang sudah dapat 80 masjid ya. Kok FPI nggak kena dihitung. Ya tepuk tangan yo kabeh ngono ora? Kabeh lah. Jadi kalau ada mayat itu sebusuk apapun hancur jasadnya kok dicekal karo FPI, tak ngadeg yo. Dicekal, didusi, dikafani, disolati, dikubur. Itu kalau nggak FPI nggak bisa. Orang mentolo.
Di Palu itu yang paling datang pertama FPI, yang paling mulih terakhir FPI. Jadi semua sudah nggak ada nih, relawan-relawan sudah nggak ada, tinggal FPI. Modal paralon 3 meter tuh, paralon dilincipin ujungnya, ditusuk, cek, terus ditusuk, terus ditarik meneh. Nah kalau di ujungnya dicium, amis ono getene, oh mayat, gali, Allahu Akbar, kuali ku, sampai kenek mayat itu. Kalau nggak FPI nggak ada sekarang ini, nggak teli kabeh. Sumpah nggak teli kabeh. Begitu ketemu mayat itu ya Allah kayak nemu perawan. Nafsune ku, padahal aku delok ya muntah. Tapi FPI enggak. Kalau enggak karomanya Habib Rizik. Gitu. Nah, ojo benci karo FPI. Ya, jangan-jangan besok yang rawat jenazahmu FPI, jangan-jangan ya. Jangan. Kan Anda nggak pernah dirugikan FPI. Nggak pernah dirugikan HTI. Yang merugikan Anda itu rezim. Ayo balik rono meneh nang rezim. Cuci otaknya kita ini terus dibentur-benturkan terus. Nah, pertanyaannya Bapak tadi tak simpulkan dengan 4 kesimpulan lah. Bismillah. Yang pertama, kayaknya memang Islam gak akan hilang dari bumi Allah. Setuju? Tidak mungkin lah Islam hilang dari bumi Allah, tidak mungkin. Tapi Islam akan hilang dari Indonesia. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan sedang dirancang untuk dihilangkan. Jangan bilang jangan sampai, Andalusia itu hilang Islamnya. Islamnya Indonesia dengan Andalusia itu nggak ada seujung kukunya. Andalusia itu baldatun thayyibatun warupun ghafur. Apa yang bikin hancur Islam di Andalusia? Umat sama umat dibentur-benturkan. Yang kedua, ulamanya sudah mulai cinta dunia takut mati. Apa wahan ya? Nah, penyakit itu. Ulamanya sudah mulai sibuk menjilat ke penguasa, sibuk bikin proposal. Akhirnya malam-malam itu diserbu sama pasukan salib itu. Sampai tembus ke jantung kota namanya Granada itu. Luluh lantah malam itu. Baru nyesel khalifahnya itu. Diusir secara hina. Di kejauhan dia lihat sudah nggak ada. Nangis. Terus dinyek karo ibuke, percuma kau nangis lele. Itu kan selama ini kamu dikasih amanah seperti itu kamu nggak jaga. Nangis-nangis kok kayak banci, percuma. Wis entek Islam saiki. Sampai sekarang. Nah, kabar buruknya hancurnya Islam di Andalusia itu klek jenengan analisa, iku saiki ono di Indonesia kabeh wisan. Coba dianalisa. Andalusia, Filipina, Singapura, Turki. Turki sudah alhamdulillah sama Allah ditolong lah ya, bangkit lagi lah. Afrika Timur. Coba buka sejarah hancurnya Islam, peradaban Islam di tempat-tempat tadi itu. Singapura itu dulu mayoritas waktu dipegang kerajaan Melayu ya, Kesultanan Melayu itu. Wah, santun semua. Terus sekarang tidak ada. Nah, Islam ini sedang dirancang ke sana. Akan dijadikan Singapura. Imanku mengatakan itu, wallahi. Ya cuman mudah-mudahan lah Indonesia beda dengan Singapura. Indonesia beda dengan Andalusia. Indonesia masih banyak rahasia kekasih, rahasia Allah yang tidak kelihatan mata kan. Masih ada Mbah Broto, sapa jenenge iki mau? Lali aku. Ya. Masih ada ustadz-ustadz yang soleh-soleh gini. Masih ada orang-orang seperti jenengan inilah ya, insya Allah yang tahajud tengah malam kan, nggak diliput metro kan, nggak masalah. Jadi saya tetap optimis Indonesia nggak bisa dihancurkan. Nah jadi kesimpulan saya yang pertama, kenapa ya memang sengaja menghancurkan Islam, dirancang memang. Coba perhatikan, itu bukan satu kebetulan, tiba-tiba terus juk-juk presidennya Jokowi, terus tiba-tiba ada Wiranto, ada Muldoko, terus tiba-tiba ada Ki Haji Agil Sirot, terus tiba-tiba ada Gus Yakut, mari ngono Abu Janda, Guntur Romli, Samara, Ade Armando.
bukan satu kebetulan itu. Terus mari ngono Dewi Tanjung, mari ngono coba sak murtad ya apa laporno coba, nggak mungkin diproses. Udah satu sistem semua memang. Guntur Romli itu kurang ya apa? Al-Quran itu bukan makhluk suci. Nabi Muhammad Al-Quran itu bukan kitab suci. Nabi Muhammad itu bukan orang suci. Kita nggak apa-apa menggauli. Itu kan sudah penistaan skala porno coba. Sampai moncrot hidungmu kayak kira diproses. Ya apalagi kurang Sukmawati itu kurang ya apa? Muafik. Nabi Muhammad itu seandainya di Mekah ada jambu, itu Cileo nyolong jambu. Di Mekah nggak ada jambu, tapi ada kurma. Tidak ada satu riwayat pun Nabi Muhammad nyorong kurma. Ada sama kurma di sana, tapi nggak ada. Masya Allah ya. Kidung sunyiku lebih merdu daripada adanmu. Coba. Apa mana sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Budaya karo agama diadu. Lole aku jadi presidennya tak ketok ilate ku. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang menghina Islam. Kalau ada orang Islam menghina agama lain, tak hukum, aku jadi presiden. Tapi enggak lah, aku mau jadi presiden lah. Gitu ya, jadi begitu ya Pak Taufik ya. Pertama memang Islam memang sedang dihancurkan. Maka ayolah rapat ukhuwah ayo. Sekarang sudah banyak Islam penjilat, Islam munafik. Antum jadilah Islam yang berdaulat, istiqomah. Ya, bukan teori Bu, saya Cak Roto saksinya tuh. Berapa kali saya disogok duit, disogok tanah, berapa kali. Masya Allah, yo ngeluh yo anda sekolah kata duit itu saja nih. Begitu wonge mulai yo getun, lapo tak tolak mau. Ya subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi itu sudah memang disengaja selalu menimbulkan masalah memang. Ya, menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi memang disengaja. Mbuh meniki apa maneh. Tak kira bendera tauhid dibakar itu sudah puncak. Ternyata seonok meneh. Mbuh meneh apa meneh gitu loh. Kita tunggu besok akan ada apa lagi. Apa tadi Pancasila, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Itu kan sudah layak itu, deliknya itu udah kena semua Pak Taufik, sudah layak. 156 kena. Nah, tapi ya enggak mungkin kan gitu ya. Kebal hukum semua mereka itu. Nah tapi sisi positifnya enggak apa-apa, biarkan mereka semakin bejat supaya azab Allah juga semakin cepat gitu loh. Gak apa-apa. Jadi mereka itu coba orang-orang seperti itu suruh masuk ke segoro lah netral lah. Gak laku mereka di sini. Subhanallah ya. Ya kan rakyat yang difitnah, sing nyolong jiwa serawa sopo, awe dewe sing difitnah. Kita dituduh radikal ndak karu-karuan. Rakyat kon ngejoli itu lewat APBN. Lewat knalpot. Ya, lewat iya. Uang nyarat mau dirampok untuk ngejoli Jiwasraya. Itu kuadrat. Terus gini aja lah, ayo apa sih sebenarnya, enggak biar kita netral aja lah. Apa sih sebenarnya prestasinya rezim ini coba? Ngomong satu aja apa? Ah. Pinter golek utangan. Corona ini semua negara tegas, bahkan Korea itu kelihatan orang Cina masuk tembak di tempat. Bahkan Filipina, presiden Filipina itu kalau ada petugas imigrasi sampai ngelebokno wong Cina pecat. Bahkan kemarin itu kecil lah, kita lihat Ka'bah. Sampai Ka'bah itu dibersihkan, seumur-umur nggak ada, tawaf berhenti itu nggak ada. Baru di corona ini ada. Lah kok delala Indonesia malah ngasih diskon 30% tiket pesawat. Monggo pinara. Apalagi nggak teli jenenge, Pak. Gus, itu bukan gadeli. Apa? Becak tanpa pir. Jeplak. Tanpa mikir. Ngene iki Piswono, pahala sampean.
Juangkrik lah, Pak tambah pahala. Ojo diempet. Nah, mau ana ibu-ibu. Masya Allah. Nah, yang ketiga analisa saya, negara ini sudah nggak ada obatnya. Udah itu intinya. Ikan bisa salah bisa bener, kan nggak apa-apa, cuma analisa kok. Nggak ada obatnya, kecuali ditenggelamkan kayak kaumnya Nabi Lut. Jadi aku bayangno istana aku mor-mor disedot, terus tutup, brung, mate kabeh ndek jerone ngono lho. Hanya itu yang bisa. Atau disapu dengan tsunami, mate kabeh, terus mari ngono tumbul hibrida baru, makhluk baru, khalifah baru. Nggak apa-apa, kan memang butuh tumbal. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada Jakarta dihantam tsunami misalkan, ada orang lagi tahajud mati juga kena tsunami. Nggak apa-apa, masuk surga tanpa hisab. Kan gitu, nggak masalah. Proses mati nggak masalah. Ya. Jadi aku menganalisa gak ono obatnya. Sebenarnya ada obatnya, cuma satu ndil obatnya. Tak itu pun nggak mau. Bukan, sopo coba, sopo ayo. Prabowo, enggak. Enggak telepisan. Sopo, enggak ada. Ganti presiden, enggak. Enggak bisa. Anies Baswedan, enggak, belum tentu. Solusinya cuma satu, khilafah. Kembali tegakkan hukum Islam. Masalahnya kan nggak mungkin gitu loh. Sampai moncrot. Tapi tenang, saya nggak punya corona, tenang ya. Masalahnya nggak mungkin. Wong sama khilafah takut. Jenenge tak wis wedi. Padahal khilafah itu kan hukum Islam. Laki sama perempuan itu kumpul kebo dosa. Supaya nggak dosa diikat dengan pernikahan. Lah kok jeneng kan khilafah itu. Hukum Islam. Nggak mau. Engko diarani PKI gak gelem. Solusinya hanya satu, khilafah. Kok ngomongin ini dituduh radikal? HTI. Nggak bisa Pak. Kan sudah sering saya omongkan. Kalau aku jadi Jokowi, betapa mudahnya hidup ini. Ada Bambang Tri nulis buku, Jokowi Undercover. Loh, lek aku jadi Jokowi, lek memang nggak ada, Tito, ini ada rakyatku cerdas namanya Bambang Tri. Kasih rumah bila perlu, fasilitasi hidupnya, kaya rayakan dia, bedah bukunya. Seneng aku lihat dua rakyat kok ngene iki. Ayo, seminarkan buku itu di seluruh kampus Indonesia. Buktikan kalau buku itu salah. Dan tak maafkan dia. Mau tes DNA, ayo. Kan gitu harusnya, apa susahnya? Lah ini kan enggak. Bukunya gak oleh diwoco, sing nulis di penjara. Enggak diobservasi, enggak diriset. Katanya demokrasi. Nah berarti kan rakyat jadi tanda tanya, ojo-ojo bener buku itu. PE kan.